Cek. Satu. Ya. Oke. Ya. Iya. Ya, halo teman-teman semua. Selamat malam pemirsa Edis TV. Dimanapun teman-teman sekalian berada. Selamat bermalam minggu. Sampai jumpa kembali. Jumpa kembali dengan saya ya. Dalam acara diskusi lintas iman. Seperti biasanya kita akan membuka forum diskusi atau ngobrol-ngobrol santai lah begitu ya seputar lintas iman antara Islam dan Kristen. Jadi saya host sebagai orang Kristen mengundang ataupun memberikan kesempatan kepada dari pihak Muslim begitu untuk datang kemari dan mengadakan dialog interaktif, terutama kepada Muslim-Muslim yang tidak setuju atau tidak mendapati yang saya katakan ini benar begitu, karena banyak sekali Muslim ini mengira bahwa yang saya katakan itu tidak benar, padahal yang saya katakan itu benar semua tentang agama Islam ya, bahwa dari ribuan atau ratusan lah ya tema, ratusan topik yang pernah kalian dengar, coba berikan saja satu bantahan begitu. Kalau kalian sanggup, saya akan berhenti lah mengudara begitu ya. Oke, tanpa berlama-lama kita mulai saja diskusinya teman-teman ya. Jangan lupa teman-teman ya, jangan lupa untuk memfollow akun yang asli ya, karena banyak di luar sana akun-akun yang palsu. Tiap hari saya akan bicara begini supaya teman-teman itu mengerti, karena selalu saja ada orang baru begitu ya. Oke, kita kasih naik ada saudara, sebentar. Ini banyak akun-akun yang tidak menggunakan nama asli sayangnya ya. Coba kalau teman-teman mau naik, pakailah akun asli begitu. Jangan pakai akun-akun palsu yang namanya bukan asli ya. Oke, kita kasih naik ada ini orang-orang lama ya gini. Orang lama ini teman-teman. Coba kita kasih naik Frans Tono alias Tini. Saya naikkan Frans Tono malah naik ini. Halo JE. Oh iya Bang. Iya, lalu saya turunkan saja ya. Nampaknya itu orang salah pencet ya. Kita kasih naik ini Frans Tono alias Tini. Oh. Tono alias Tini. Ya. Tunggu sebentar, saya pakai baju ya. Siang Tono, sebentar. Malam Tini. Saya pakai baju sebentar ya, boleh ya? Tunggu sebentar ya, pakai baju. Tono. Kalau malam, Tono. Kalau malam, Tini. Kalau siang, Tono. Tapi memang di dalam Al-Quran, memang Muhammad itu memelihara orang-orang seperti dia ini, Tono. Ya, silakan. Selamat malam. Gimana, Tono? Apa yang lagi yang mau kamu bahas lagi? Pasti itu lagi. Nubuatan dalam Kidung Agung. Mahmadim. Bukan. Suara kamu tidak terdengar, Tono. Sudah. Kamu ini jangan memaksakan diri. Kalau di rumah kamu terganggu dengan suara-suara kamu, lebih bagus kamu nonton. Ngomong saja kamu bisik-bisik begitu. Ini kan ini. Lampu gelap-gelapan.
Coba kamu itu kalau Udah, ngomong itu yang bagus, coba duduk, taruh HP kamu, nyalakan lampu. Kamu setiap naik itu nggak pernah beres loh. oke oke. Jelas jelas. Suara kamu nggak terdengar lah. Coba perbaikilah dulu perangkat kamu. Aduh, Ya, kamu ini jelas setiap jelas. naik selalu. Teman-teman, kalau mau naik, coba penerangan diperbaiki, lampunya. Kemudian ganjel HP-nya. Kalau nggak punya tripod, ganjel-ganjel pakai apa sana gitu. Biar suara kamu itu terdengar. Suara kamu aja bisik-bisik. Kalau mengganggu lebih baik besok, begitu ya. Yuk, silakan. Kita berikan lagi nih kesempatan nih kepada muslim-muslim yang selama ini nonton channel Edis TV, melihat bahwa channel ini katanya memfitnah lah, ya kan? Karena saya ini teman-teman sudah mendapatkan banyak sekali tanggapan atau respon dari banyak ini TikTokers begitu ya. TikTokers yang followersnya besar-besar ya. Orang ini mulutnya harus disekolahin katanya begitu. Sungguh nekat yang nyata. Tapi yang saya heran teman-teman, para orang-orang yang ngerespon video saya, yang stage video saya, yang pokoknya menanggapi video saya ini, nggak berani diskusi dengan saya. Itu yang jadi masalah. Kalau cuma ngomong sendiri, monolog, ngoceh bau sendiri, ya semua juga bisa gitu loh. Makanya saya berikan kesempatan. Seandainya kamu takut naik ke sini, saya yang akan ke channel kamu. Tinggal atur diskusinya. Abdul Somad sudah saya tantang. Kalau dia nggak berani ke sini, saya ke channel dia. Adi Hidayat juga begitu. Jangan kalian orang Islam ini beraninya ngomongin Kristen, tapi di depan jemaah kalian. Nggak ada orang Kristennya di situ, nggak ada yang menanggapi. Ya jadi seenak-enak kalian nipu-nipu orang Islam. Kalian bilang bahwa Muhammad dinubuatkan dalam Injil dan Taurat. Sama orang-orang Islam, jemaah kalian. Ya jemaah kalian mana tahu. Kasihanilah orang-orang Islam yang awam-awam itu, yang kalian kibulin tiap hari. Di dalam Taurat ada Muhammad. Dari mana? Tidak ada di dalam Taurat itu Muhammad. Tidak ada di dalam Injil itu Muhammad. Di Injil mana? Di Taurat mana? Ngarang bebas saja. Orang-orang muslim, saya itu kasihan sama kalian. Kalian itu udah di-prank sama Muhammad. Kena prank. Oke, Astri Aurela. Silakan, Astri Aurela. Nyalakan kamera Anda. Gimana sih caranya? Saya kirimkan undangan ya dari sini ya. Nah, itu sudah. Silakan diterima. Oke. Duduk yang bagus dulu Astri Aurela. Jangan kameranya goyang ke sana kian kemari. Gempa bumi begini. Coba tenang dulu, tenang begitu ya. Oke. Astri Aurela, ini forum diskusi antara Islam dan Kristen. Saya hostnya, saya sebagai orang Kristen. Saya mengundang orang-orang Muslim untuk datang kemari berdiskusi dengan saya, terutama jika mereka tidak sepakat dengan apa yang saya katakan. Nah, silakan Astri Aurela, apa yang hendak Anda utarakan? Silakan. Utarakan apa ya? Saya belum ini pembicaraan awalnya soalnya. Oke, Astri Aurela sudah lama nonton saya, nonton Edis TV. Baru lewat aja sih kemarin, lihat apa sih, kayak debatnya gitu ya. Kayak bukan debat sih, diskusinya gitu kan, tentang Islam ya. Ini aja, seru aja sih gitu nontonnya. Sudah berapa kali nonton Edis TV? Sudah lama kah? Atau baru sekali itu lihat?
Kayaknya kalau lewat-lewat gitu sering sih, cuman nggak belum masuk. Kalau masuk sih jarang gitu, bukan jarang, kayaknya baru 2 kali deh kalau masuk. Oke. Coba Cuman apa yang Anda ingat yang mau Anda tanggapi? belum ada sih ini. Coba aja dulu, saya pengen ya saya pengen. Oke, baiklah, kita berbicara tentang wanita saja nih, tentang wanita. Oke. Gini, Astri Aurela, saya ini menyimpulkan bahwa Anda seorang muslimah, ketika Anda membaca Al-Quran, Anda akan membunyikan, melantunkan huruf-huruf Arab itu, huruf-huruf hijaiyah itu, tetapi tidak akan mengerti maknanya, betul? Tidak akan mengerti maknanya. Coba ketika Anda membaca Al-Quran dalam bahasa Arab, apakah Anda mengerti artinya? Kan ada artinya. Iya, kalau tidak baca artinya, apakah Anda mengerti? Enggak, kan saya bukan orang Arab. Nah, benar saya bilang kan. Makanya Anda tidak tahu bahwa nanti Anda... Aja beda. Gimana? Sedangkan bahasa Arab sama bahasa Al-Quran aja beda. Gimana Ya, saya itu... mengerti, karena kan nggak ada artinya. Nah, itulah sebabnya Anda, ya, Bu Astri Aurela, Anda tidak tahu bahwa Anda dijanjikan oleh Allah gadis-gadis yang bersusu besar. Kalau Anda nanti masuk surga, kalau Anda nanti masuk surganya Allah, jannahnya Allah, Anda nanti akan diberikan gadis-gadis yang berpayudara besar dan sungai-sungai Qamer. Klek-klek mabok, coy. Anda nanti akan diberi Qamer. Bagaimana? Dari mana itu asalnya? Nah, itu akibat Anda membaca Al-Quran tanpa tahu artinya. Di dalam surat An-Naba. Bapak tahu artinya dari mana? Bapak dah tahu artinya dari mana? Dari membaca arti, dari baca terjemahannya. Boleh saya lihat? Boleh, baik. Oke, di dalam surat An-Naba ayat 33. Dan pahala bagi orang-orang yang bertakwa diberikan kepada mereka gadis-gadis montok yang sebaya. Gimana? Adakah tulisan yang ditulisnya ada gadis montok itu? Baik, saya ambilkan Quran saya. Atau gini saja, kalau nanti saya buka Quran saya, nanti saya dibilang bohong. Gimana kalau ambil Quran di situ? Saya sedang tidak punya wudhu. Alasan. Silakan. Jadi inilah teman-teman ya, dakwah kita ya. Ini adalah usaha kita untuk menyadarkan wanita-wanita muslimah daripada mempercayai buku yang menjanjikan mereka akan diberikan gadis-gadis yang berpayudara besar. Mau buat apa sama mereka? Bayangin Bu Astri Aurela, kalau Anda diberikan gadis-gadis yang berpayudara besar, kalian mau bekal apa itu? Apa yang mulu, saya ketawanya berisik tahu. Oke, baik. Surat An-Naba. Berapa yang pertama? Surat An-Naba ayat 33. An-Naba ayat 33. Sediakan pula bagi mereka kenikmatan seksual dan pemberi ketentraman hati bidadari surga, yaitu gadis-gadis yang cantik jelita berpayudara montok yang umur mereka sebaya. Coba Bu Astri yang bacain dong. Jangan yang itu suaranya. Yang membacakan tadi saya tidak lihat wajahnya. Coba saya pengen Bu Astri yang membacakan. Bu Astri wajahnya jangan ditutup begitu.
Bu Itu mah Astri, wajahnya jangan ya ditutup Mas. begitu. Coba, ayo. Siapa Coba yang bacakan, nutupin? bacakan. Enggak, saya enggak nutupin. Apa? Enggak, saya enggak nutupin wajah. Tadi nggak kelihatan. Coba Ibu yang bacakan, coba. Saya lagi lihat nyari Quran karena saya lagi enggak pegang Tadi sudah dibacakan loh, Quran. saya dengar tadi, saya dengar. Coba bacakan lagi. Dari TikTok, bukan dari Al-Quran. Mi, Sungguh Citra, nekat yang nyata mereka ini teman-teman. iya. Ini ayat berapa? Inilah. Coba. Tadi saya sudah dengar loh. Coba Ibu yang bacakan yuk. Bacakan. Coba Anda yang bacakan. Garis molek yang sebanyak. Ya, coba baca tafsirnya. Gadis-gadis molek yang sebaya. Ya, itu terjemahan yang sudah diserupakan. Itu terjemahan yang sudah dirubah. Anda menghilang segala gadis-gadis montok yang susut. Oke, coba yang tadi dibaca tafsirnya coba. Itu dari TikTok, bukan dari Al-Quran. Itu dari TikTok yang tulisan tangan manusia, bukan dari asalnya. Itu dari mana itu yang tadi? Ya itu mah dari Al-Quran. Memang ayatnya cuma segitu. Oke, coba baca tafsirnya. Terjemahannya. Coba baca tafsirnya. Aku nggak ngerti sih tafsir gini. Memang artinya cuma segitu dari ayat itu ya memang cuma segitu Pak. Kalau mungkin itu mah udah apa ya terjemahan yang. Apakah Anda percaya kepada tafsir ulama? Saya percayanya cuma dari Al-Quran aja Pak, enggak yang mendadak tidak percaya tafsir ulama. Tafsir itu kan dari manusia. Mereka akan mendadak mengatakan kami tidak percaya tafsir. Tapi nanti teman-teman, oh kita itu kalau mau paham Al-Quran harus belajar tafsir. Oke, di situ diberikan gadis-gadis betul? Oke, di situ diberikan gadis-gadis betul? Betul? Dalam Al-Quran nggak ada tulisan garis-garis montok berpayudara besar. Oke, baik. Iya, itu karena terjemahannya sudah dirubah. Di dalam bahasa aslinya, tenang. Di dalam bahasa aslinya, coba baca bahasa aslinya apa? Wakaiba atroban, tahu? Tahu? Terus? Tahu nggak apa arti wakaiba atroban? Atroban itu artinya menonjol, menyembul. Makanya kalau Anda baca tafsirnya, itu gadis-gadis cantik jelita dengan payudara yang besar. Coba dibaca. Itu di situ pasti ada tafsirnya. Jangan bohong sama saya. Coba baca tafsirnya. Enggak, maksudnya emang kan saya Islam, saya mengimani Al-Quran. Ya saya ini Allah Tuhan saya, Nabi Muhammad itu Nabi saya. Jangan lompat kemana-mana dulu, Bu semua Astri. Kita fokus dulu ke situ. Jangan bahas yang lain lagi. Fokus dulu ke situ. Coba dibaca tafsirnya itu. Dibaca dong, jangan cuma dilihatin. Jangan dipelototin, dibaca. Coba baca. Baca tadi cuman gadis-gadis yang sebaya. Oke lah, baiklah. Baik, karena dia sudah malu teman-teman, jadi saya turunkan dulu ya, karena Anda malu. Oke, baiklah. Malunya dari mana? Bukan malu. Di situ ada tafsirnya enggak? Ada enggak di situ tafsirnya? Bapak tolong jelasin dulu aja nih. Nih jelasin yang ini aja dulu nih. Lari kemana-mana. Baiklah, mereka tidak bisa fokus teman-teman ya. Kalau tidak bisa fokus, di bawah saja ya. Kalau kita ngobrol itu satu tema, kita selesaikan. Begitu. Setelah selesai, baru kita bahas tema yang lain ya. Seperti itu. Oke, kita lanjutkan kembali. Taufik.
Kita kasih nama Taufik. Iya, selamat malam saudara Taufik Opik 12. Ya, Silakan Bang. saudara nyalakan Edis. Sebentar Iya. saya pakai kacamata dulu juga ya. Boleh, Ya. boleh. Tapi jangan saya di-mute saudaraku ya, gagah ya, cakep ya. Tidak pernah saya memute orang. Oh, tidak pernah. Kalau di channel oke. Muslim kayak gitu Bang. Jangan gitu. Iya. Kau itu baru aja ngobrol sudah. Penonton begitu. saya Jangan ini kita adalah sama-sama ya. saksi-saksi semuanya. Bahwa saya tidak suka membisu-bisukan orang. Nah, Kalau di terus. channel Muslim kayak gitu. Karena takut agama Islam kebongkar. Begini, saudara, kalau masalah itu bagi Sebentar saya Bang, secara perkenalkan diri dulu dong. perkenalkan diri, nama saya Taufik. Ya, Anda Ya. Muslim Bang? Alhamdulillah dari nenek moyang Baik. Muslim. Silakan Bang, apa yang mau Anda utarakan? Apa yang saya kan mau bertanya nih, ya. Boleh kan? Boleh. Nah, makanya lu senyum dulu. Dari tadi saya sudah Yes, senyum-senyum. Silakan. Di Kristen, apa dasarnya dalam arti mengakui bahwa Yesus itu adalah Yesus itu adalah Tuhan, yang disalib itu anak Tuhan. Coba aku belum ngerti. Gitu. Ini lagi bahasan mereka teman-teman. Baiklah. Yuk, baik. Ini lagi bahasan mereka teman-teman. Seperti saya bilang, orang Muslim itu tidak ada tema lain selain daripada ini. Bang, jangan nanggung-nanggung Bang. Kalau mau membahas Tuhan tuh jangan nanggung-nanggung. Orang Kristen itu percaya bahwa Yesus itu Tuhan kami. Dan kami juga percaya bahwa Muhammad itu Tuhan kalian Bang. Bukan utusan Tuhan. Nah, terus. Iya, yang kalian pertuhankan. Jadi salah. Itu lagi yang dibahas. Nah, terus makanya jelasin tuh. Biasa juga nanti kalau memang benar. Oke, silakan ambil Quran Anda dulu. Silakan ambil Quran dulu situ. Coba bukakan Quran surat Al-Jatsiyah nomor 23. Dibuka dulu, Bang. Enggak. Maksud begini. Kalau Anda tidak mau baca Al-Quran, bagaimana kita mau diskusi? Begini. Makanya jelasin saya sedikit. Saya percaya sama Bang Adis ya. Saya percaya. Cuman kepercayaan saya itu kasih saya kebenaran secara yang iya, ini saya sedang mau membicarakan supaya Anda percaya kepada saya. Kan Anda bilang apa dasarnya di dalam agama Kristen itu Yesus itu kami Tuhankan. Betul. Jangan nanggung-nanggung Bang. Kami juga percaya Muhammad kalian Tuhankan. Tapi nggak bilang menuhankan Muhammad. Iya, karena Anda tidak tahu apa itu menuhankan. Ya sudah, apa itu menuhankan? Nah, maksud saya begini, saudara Edis ya. Kenapa itu Yesus itu yang disalib saudara anggap Tuhan, ya kan? Iya, kenapa itu Muhammad yang diracun Anda anggap Tuhan? Apa ya Tuhan itu kok disalib gitu loh? Nah, itu Tuhan kok diracun gimana? Lu gimana dia ini? Coba silakan ambil Quran Anda. Di masjid desa di rumah. Iya, ya sudah di bawah sana dulu. Kalau kamu tidak mau baca Quran, ngapain kita diskusi? Teman-teman sekalian, kalau tidak salah sekitar bulan 6, kita sudah membahas tema ini nih. Bahwa Muhammad itu Tuhannya orang Islam. Sebulan berturut-turut lamanya. Sampai yang inbox saya, Bang, tidak adakah tema lain? Bang, temanya jangan itu-itu terus lah Bang. Masa mentuhankan Muhammad terus? Masalahnya orang Muslim setiap naik yang ditanya, mengapa kau Tuhankan manusia? Apa kalian pikir orang Islam punya tema lain selain daripada itu? Tidak. Karena inti dari Al-Quran itu. Pesan Al-Quran itu intinya cuma satu. Gitu loh. Ya. Yuk. Kita berikan kesempatan lagi. Kita kasih naik ada
Ipang, coba Ipang. Iya, selamat malam saudara Ipang. Kalau Anda Muslim, Selamat Anda itu malam. kalau disuruh buka Al-Quran, jangan malas-malasan. Supaya Anda sadar buku Al-Quran itu apa. Selama ini kan Al-Quran cuma Anda jadikan pajangan. Ya Ipang, apakah Anda mempunyai tulang belakang? Ya pastilah. Kenapa Anda tidak bisa bangun? Tanya. Iya, bangun dulu Bang, bangun Bang. Enggak Bangun. sama aja Bang. Ya sudah, tidur dulu aja sana. Gimana Anda ini? Saya tahu kalian itu memang tidak punya adab. Kelakuan kalian itu memang barbar. Saya tahu itu. Saya tahu kalian itu senangnya mempersekusi orang. Saya tahu kalian itu senangnya datengin orang rame-rame, kemudian berbuat kekerasan, teriak Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya tahu. Saya tahu kalian itu kalau ngomongin Allah senangnya sambil ngerokok dan minum-minum keras. Saya tahu. Tapi tolong jangan kalian praktekkan di sini. Ya. Karena saya tahu orang Islam itu ya, walaupun berzina, walaupun mencuri, walaupun jahat, yang penting kan mengucapkan syahadat masuk surga. Gimana? Oke, kita kasih naik lagi ada ini Astri Aurela ini bukannya udah datang tadi Astri Aurela ini. Baik, kita kasih kesempatan di satu kali lagi. Astri Aurela. Astri Aurela. Halo. Buka kameranya coba kirim saya biar buka kamera. Sudah saya kirimkan. Sudah saya kirimkan. Coba tadi Ibu Anda Astri bilang, Aurela. menuhankan Muhammad, maksud Anda apa? Anda punya Al-Quran di situ? Suara Anda saja macet-macet. Gimana mau diskusi? Sinyal Anda saja macet-macet. Coba Ibu Astri Aurela, kalau naik sinyalnya dilihat dulu. Sinyal Kalau Anda itu macet-macet. Siapa Nabi Muhammad? Islam tidak menuntut. Iya, gimana Anda mau ngomong? Sinyal Anda saja macet-macet. Apa yang mau Anda utarakan? Baiklah ya, perbaiki dulu sinyal Anda. Nanti kalau sinyal Anda udah baik, naik lagi. Oke, apa yang mau Anda utarakan? Tadi Anda bilang umat Islam menuhankan Nabi Muhammad. Bukan saya yang bilang, umat Islam lawan-lawan debat saya mengakui bahwa Muhammad itu memang Rob kalian. Yang mengakui itu pendebat-pendebat Muslim senior. Gak ada yang mengimani Nabi Muhammad. Muhammad itu Nabi, bukan Tuhan. Iya, karena Anda orang awam. Orang-orang yang mengakui bahwa Muhammad itu Robnya umat Islam, itu para pendebat-pendebat jagoan-jagoan Muslim. Siapa contohnya? Waduh. Sebentar. Dari logat bicara Anda, nampak-nampaknya Anda orang Jawa Barat, betul? Nah, kenapa kalau ada orang Jawa Barat? Oke. Anda tahu Tasik sebentar. Pelan-pelan, jangan emosi. Kami nggak mau mendengar. Jangan emosi,
Neng Gelis jangan emosi dulu, biar saya jelaskan. Emosi sama orang agama saya Oke, kayak gituin baik. ngomongnya. Dihina. Tahu Tasik Ngaji, Siapa yang bilang tahu bilang? Saya Tasik yang Ngaji bilang. tahu. Enggak, saya Tasik nanya Ngaji dulu. tahu. Kamu maksud orang Islam mengimani Nabi Muhammad itu dasarnya dari mana? Kamu bilang seperti itu. Tadi kan tanya siapa orangnya yang mengakui bahwa Muhammad adalah Rob. Tahu Tasik Ngaji? Tahu? Dia juga pasti nggak bakal mengimani Nabi Muhammad itu Tuhan. Nabi Dan dia Muhammad mengatakan Muhammad itu Robnya. Gimana? Mau saya putarkan videonya? Mau saya karena putarkan? omongan kamu itu terus mendesak. Allah, katanya tadi tanya siapa orangnya yang mengakui Muhammad itu Rob. Saya sebutkan tokoh besar dari tanah Jawa Barat, dari tanah Sunda yang mengakui itu Tasik Ngaji. Dia seorang YouTuber dan seorang ustadz besar di Jawa Barat. Namanya Tasik Ngaji. Akunnya, followersnya sudah 1 juta itu subscribersnya. Dia mengakui bahwa Muhammad itu Robnya umat muslim. Gimana? Allah, kalian mah mana tahu? Karena wanita itu menurut Muhammad akalnya separuh. Dan kebanyakan dari mereka adalah penghuni neraka jahanam. Coba, betul tidak akal wanita itu separuh menurut Muhammad? Itu menurut kamu? Menurut saya sungguh nekat yang nyata. Coba itu yang di samping yang tadi membacakan ayat Al-Quran. Coba ketik di situ. Betulkah akal wanita itu separuh menurut Rasulullah? Coba ketik di situ. Coba itu stop menuhankan Nabi Muhammad itu maksudnya apa? Oke, apa menuhankan itu? Menuhankan, menganggap dia Tuhan seperti kamu menganggap Yesus itu Tuhan kamu yang kamu salib. Menuhankan, menganggap dia Tuhan. Definisi macam apa itu? Menuhankan, menganggap dia Tuhan. Menganggap Tuhan namanya. Itulah karena kamu tidak mengerti definisi menuhankan. Ya menuhankan karena kan menganggap Tuhan. Oke, coba baca surat Al-Jathiyah nomor 23 biar kamu tahu apa itu menuhankan. Saya pengen nanya aja dulu, pengen nanya aja ke kamu. Kamu menuhankan Yesus itu karena apa? Saya pengen nanya. Supaya mungkin saya bisa terbuka. Karena kamu tidak mengerti definisi menuhankan, bagaimana kita mau diskusi tentang menuhankan, sedangkan kamu tidak tahu menuhankan itu apa. Ya, saya pengen tahu dari kamu menuhankan Yesus itu makanya karena apa? Buka surat Al-Jathiyah nomor 23. Itu Al-Quran saya, itu kitab saya pengen tahu dari kitab kamu. Ya sudah, kalau tidak mau membaca Al-Quran, saya sarankan belajar dulu. Nanti kalau sudah ada ilmunya baru kesini lagi. Saya pengen tahu ayat kamu. Ya, itu udah sering kita bahas di sini. Kita itu tidak mungkin membahas sesuatu, menyimpulkan sesuatu tanpa kita berbicara dulu tentang definisi. Gitu loh. Contoh, di sini ada sebotol minuman. Ya kan? Kalau kita mau berdebat, apakah ini minuman ringan? Apakah ini termasuk minuman ringan? Maka kita harus mendefinisikan dulu apa minuman ringan itu. Supaya kita simpulkan apakah ini termasuk minuman ringan atau tidak. Coba saya tanya kepada Anda, kopi itu minuman ringan atau enggak? Kita akan debat kusir. Karena kita tidak punya pemahaman yang sama tentang apa itu minuman ringan. Kriterianya apa? Apakah beratnya lebih dari 0,5 gram atau apa? Begitu. Nah, sama seperti begini. Jangan kalian buru-buru bilang tidak menuhankan Muhammad, sementara menuhankan saja kalian tidak tahu. Makanya saya bilang, wahai umat muslim, kurang-kuranginlah membenturkan kepala kalian itu ke aspal. Kalau kalian sering membenturkan kepala kalian ke ubin, akhirnya kalian menjadi orang yang tidak waras. Yuk, silakan. Kita diskusi yang baik, akademis, ilmiah.
Begitu kalau diskusi. Jangan buru-buru. Kopi bukan minuman ringan. Ditanya minuman ringan itu apa? Begitu. Saya kan dulu sudah pernah membuat satu definisi atau pengertian sederhana. Adalah emak-emak. Nah, tahu kan emak-emak kan? Bukan kita mau ini ya, bukan kita mau menjelekkan emak-emak ya. Biasanya emak-emak itu kan identik dengan orang yang gerasak gerusuk. Adalah emak-emak ditawarin sepeda motor NMAX. Bu, tok tok tok, Bu. Iya. Bu, ada sepeda motor NMAX, Bu. Murah, Bu, murah. 4 juta saja. Namanya emak-emak kan. Sepeda motor NMAX 4 juta. Ada 4 juta. Langsung dibeli. Besok datang polisi. Tok tok tok, Bu. Benar, Anda dengan ibu ini? Iya. Anda telah menadah sepeda motor. Oh tidak Pak, saya tidak menadah. Saya tidak menadah. Tidak menadah, saya tidak menadah. Ikut kami ke kantor polisi karena Anda melakukan penadahan. Buru-buru ngomong tidak menadah, ditanya menadah itu apa, kagak tahu. Emang menadah itu apa, Bu? Sama seperti ini loh. Kamu jangan buru-buru bilang kamu tidak menuhankan Muhammad. Orang definisi menuhankan saja kamu nggak tahu kok gimana. Ayo silakan. Yang waras kalau diskusi ya. Diskusi yang bagus. Begitu. Oke, kita kasih naik ada Chelsea Morena. Chelsea Morena. Ya, selamat malam Chelsea Morena. Halo Chelsea Morena. Dia dari tadi mengajukan permintaan naik, tapi giliran saya naikkan, tidak ngomong. Apakah ini termasuk orang-orang yang memencet tombol naik tetapi tidak menyadarinya? Chelsea Morena. Baik, kita turunkan ya. Kita lanjutkan kembali. Ada ini yang kemarin nih, Mahdir Muhammad. Yang kemarin. Oke, Mahdir Muhammad, silahkan nyalakan kamera Anda. Mahdir Muhammad. Assalamualaikum. Ini sungguh nekat yang nyata ini. Sudah dibilang muslim tidak boleh mengucapkan assalamualaikum kepada non-muslim. Iya silakan Bang, nyalakan kamera. Mahdir. Ya. Baik. Baik, kalau Anda sudah malu menyalakan kamera. Anda mau menyalakan kamera atau tidak? Ya. Ya silakan Mahdir Muhammad. Coba duduk dulu Bang. Duduk, jangan sambil jalan Bang. Duduk yang bagus begitu. Coba orang Islam saya ajarin dulu punya adab, punya tata krama gitu loh. Kalian ini kan Bang umat yang nggak punya tata krama, nggak bisa. Saya masih mengajari kalian ini biar jadi manusia. Ada gereja digerebek. Ada orang kebaktian dipersekusi. Izin bertanya Bang. Iya, apa yang mau Anda utarakan? Silakan. Waduh, nampaknya delay atau bagaimana? Apakah Anda bisa mendengar suara saya? Di Kristen itu kan meyakini bahwa Sebentar. Apakah Anda Tuhan. bisa mendengar suara saya? Ya, bisa. Oh iya, apa yang mau Anda utarakan? Silakan.
Di Kristen itu kan meyakini bahwa Yesus adalah Tuhan. Di Islam Tetapi juga di meyakini Yohanes- Muhammad itu Tuhan. Saya dulu. Silakan. Di Kristen itu meyakini bahwa Yesus adalah Tuhan. Tetapi di kitabnya sendiri, Yohanes 17 ayat 3, di situ disebutkan Yesus itu adalah utusan. Inilah mengapa musuh terbesar orang Kristen itu adalah kitabnya sendiri. Karena di satu sisi dia meyakini coba bahwa bacakan. kitabnya adalah Coba dibacakan. di dulu, satu silakan. sisi dia meyakini bahwa Yesus adalah Tuhan, di satu sisi kitabnya mengatakan bahwa Yesus adalah utusan. Yohanes 17 ayat 3. Ya, silakan dibacakan. Saya nggak bawa apanya, Bang, nggak bawa. Ya udah, besok datang lagi kalau udah bawa. Kalau udah bawa datang lagi. Diskusi cuman ngomong doang. Datang bawa bukunya. Kalau saya nggak bawa, Bang, yang ngapain? Ya. Kalau kita mau diskusi, janganlah seperti obrolan di pasar. Kalau kita mau diskusi itu, bawa datanya, ini tertulis di sini, di ayat segini, tulisannya ini, gitu diskusi. Ya, saya kasih kesempatan loh pada kalian. Kita kasih naik ada Fatih. Silakan Fatih, nyalakan kamera Anda. Fatih. Iya. Silakan Bang, nyalakan kamera Anda. Fatih. Kalau sudah malu jadi orang Islam, jangan naik Bang. Nah, Bang, muka mana Bang? Jangan begini Bang. Bilang, Iya. saya udah malu jadi orang Islam gitu. Jangan gini muka. Jangan gini. Sudah malu jadi orang Islam? Baiklah, kalau sudah malu jadi orang Islam di bawah ya. Udah malu jadi orang Islam ngapain? Wahai penuhan Muhammad, wahai hamba-hambanya Muhammad yang menjadikan Muhammad sebagai Tuhannya. Yang dimana jika Muhammad berkata, maka kalian akan mengucapkan sami'na wa ta'na, kami mendengar dan kami taat. Kalau kalian sudah malu jadi orang Islam, jangan memaksakan diri untuk naik. Gimana sih kalian ini? Kalian tahu nggak arti mempertuhan itu? Tiap hari udah dibahas ini, masih juga botol. Makanya jangan bentur-benturin kepala itu ke ubin. Ayo, silakan. Kita kasih naik ada F. Jani. Terajana, Terajani. Silakan. Brother the dance. Waduh. Orang gila lagi. Ya. Kalau kita lihat orang-orang ya dari Timur Tengah, itu kerjanya begitu semua, ya. Kalau enggak kayak begila-gila begitu, oh brother, insya Allah brother, kasih saya koin brother, insya Allah. Itu kerjaan mereka kayak gitu. Dari dulu sampai sekarang kerjaan mereka begitu. Kenapa jadi aku muncul? Ya, silakan Bunda Cicit, nyalakan kamera Anda. Bunda Cicit. Ya, gimana caranya? Caranya saya kirimkan undangan dari sini untuk menyalakan kamera. Silakan, itu sudah ada di layar Anda. Terima atau simpan. Ya,
Salam. Shalom. Assalamualaikum buat yang nonton. Iya, silakan live nyalakan ini. kamera dulu. Buat Kamera saudara-saudara. dulu Bunda Ocit. You will connect with Diterima atau simpan. Itu undangan sudah saya kirimkan. Kok ada tulisannya save sih? Iya, save itu maksudnya simpan. Ditekan saja itu save itu. Edis, nanti Bunda naik lagi, anak Bunda dari Amerika telepon. Nanti Baik. Bunda naik lagi ya. Nanti Bunda naik lagi ya. Baik. Teman-teman, dulu, zaman dulu kalian masih ingat nggak? Di mana emak-emak kalau ada telepon berderi, mana? Ternyata tahun 2025 masih sama. Saya pikir hanya tahun itu saja teman-teman, emak-emak itu gaptek, tidak mengerti megang HP. Ternyata sampai sekarang masih saja. Makanya teman-teman ya, kalau kalian nonton TikTok ini, itu setiap panel itu ada fungsinya masing-masing. Ada tombol mengajukan permintaan naik, ada tombol membagikan. Ya. Macam-macam tombolnya, ada tombol suka, absen hadir. Silahkan Anda periksa. Jangan Anda asal pencet-pencet aja. Ya. Yuk, silakan. Udah tahun 2025 ini. Oke, kita kasih naik lagi ada Bunda Ocicit. Ya, Bunda Ocicit, selamat malam. Iya, selamat malam. Kok Silakan Bunda Ocicit, nyalakan kamera Anda. ya? Apakah bisa menyalakan kamera? Aduh, Bunda tuh nenek-nenek jadi gaptek. Baik, saya bantu dari sini. Saya bantu dari sini. Sudah ada di layar permintaan untuk menyalakan kamera. Permintaan. Saya mengundang Anda untuk menyalakan kamera. Silakan tekan terima atau save bahasa Inggrisnya atau simpan. Okay. Nah, begitu dong. Selamat malam Bunda Ocicit. Saya mau tanya dulu ini Bunda Ocicit. Bunda Ocicit ini seorang muslimah kah atau Kristen? Ya, muslim lah kan pakai kerudung. Muslim. Bunda Oci, Edis namanya Bunda Oci. Edis tuh seusia dengan anaknya Bunda. Oh, begitu. Ya, baiklah Bunda Ocicit. Apa yang ingin mau Anda utarakan ini? Ya sebetulnya Bunda itu tuh, nih Pantona tutup lah nih, nanti bilang Bunda ada tamu gitu. Bentar ya. Sebetulnya Bunda tuh udah 3 minggu itu nggak sengaja lihat Edis terus kok seneng ya, terus banyak yang benar gitu, terus gimana ya? Ya kaget aja jadinya, karena selama ini kan yang Bunda imani, bukan imani sih, yang Bunda ikuti itu kan Al-Quran. Bunda tuh nggak pernah lihat hadis-hadis, memang agak nggak setuju sih dengan ada beberapa hadis yang kadang-kadang aneh gitu kan. Misalnya apa saja itu Bunda? Ya itu contohnya yang suka dibahas kayak apa sih? Yaitu menikahi anak kecil yang masih kecil, terus punya istri boleh istri 4. Jadi sebetulnya agak bertentangan dengan hati. Jadi Bunda lebih ke Al-Quran ya. Tapi kan Al-Quran tuh baku. Nah sejak nonton Edis itu tuh jadi kebuka semuanya. Apalagi Edis ngebahasnya hadis gitu kan. Masa sih kayaknya nggak percaya masa ada nabi kayak gitu gitu. Jadi sedih juga sih. Kecewa ya selama ini.
ternyata nabi yang saya imani selama ini kok begini gitu ya. Iya, kan di situ disebutkan diangkat jadi nabi aja di usia berapa tuh kalau nggak salah 40 ya. 40. Masa Allah nggak milih-milih gitu? Tentu kan track recordnya dilihat gitu kan. Beda ya, maaf gitu. Kalau Isa kan memang dipersiapkan gitu dari lahir sudah seperti suci gitu kan. Tapi Tapi begini, kalau Bunda Ocicit, ini banyak Bunda orang. Oci, Oh, Bunda Cicit Oci. itu panggilan Bunda lagi kecil, nama Bunda Oke, itu Bunda Rosi, Oci. jadi Oke. dipanggilnya Bunda Oci. Baik Bunda Oci. Begini Bunda Oci. Jadi karena di sini itu tidak boleh orang tuh asal ngaku-ngaku untuk dalam tanda kutip seperti membuat agama Islam tuh tersudut. Nggak boleh. Di sini dilarang keras orang pura-pura jadi Islam untuk mengatakan hal-hal yang negatif tentang Islam. Saya mau tes dulu kalau memang benar-benar Bunda Oci ini betul-betul seorang muslimah. Coba bacaan-bacaan sholat kah? Bacaan-bacaan Al-Quran kami mau dengar. Silakan. Qul a'udzu birabbin nas malik bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas allazi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Baik, nih sah ini muslimah ya muslimah. Ya, jadi sekarang ini kami pengen tahu nih Bunda Oci. Sejak nonton Edis TV, apakah iman Bunda Oci ini jadi berbeda sekarang? Tidak sama seperti dulu lagi imannya terhadap agama Islam? Gimana? Bukan mungkin masih agak shock aja kalau dengar-dengar cerita tentang hadis ya yang tentang Nabi Muhammad gitu. Memang Bunda juga kalau bulan puasa kan tadarus gitu. Sekarang udah masuk tadarusnya kan biasanya Al-Qur'annya gitu kan bahasa Arabnya. Tapi belakangan ini kan udah mulai terjemahan gitu. Bunda berapa kali hatam kok nggak ada disebutkan tentang Nabi Muhammad gitu. Nabi Muhammad paling 2% lah. Yang disebutkan malah banyaknya Isa gitu kan. Nah, itu yang Bunda pertanyakan sebetulnya. Tapi kan memang cerita Nabi Muhammad itu ada di hadis kan. Cuma emang Bunda kan nggak pernah kurang ini hadis karena kalau tausiah atau ke pengajian di masjid atau di mana kadang ya hati kan yang bicarakan hati ya agak kurang setuju gitu. Ya, tapi intinya adanya Edis tuh seneng gitu akhirnya Bunda jadi tahu tentang mengenal sosok Muhammad gitu kan. Malah ada cerita di sini. Sebetulnya kalau ada ustadz yang mahir agama mungkin kalau naik sih Bunda seneng gitu ya. Jadi gini Adis, tahun 2011 Bunda itu sakit. Didiagnosa sakit leukemia. Leukemia. Iya, alhamdulillah sih sekarang udah sehat gitu ya. Itu juga mujizat mungkin ya itu juga mungkin karena Bunda semangat kali. Nah, pada saat Bunda ada masa koma, Bunda 2 hari koma ya. Di koma itu spiritual, mulai setelah di koma itu ternyata Bunda dengar orang mau ngapain gitu, bicara apa tuh dengar. Artinya ketika jasad kita tidak berfungsi, ruh kita tuh sebetulnya tahu gitu kan, hanya mungkin ruh kita itu ini spiritual Bunda yang akhirnya menganalisa sendiri. Memang sifat-sifat Tuhan maha melihat, maha mendengar ada di diri kita gitu kan. Butuh media. Nah, media itu kan jasad kita. Ketika jasad nggak bisa berfungsi, jadi Bunda nggak bisa bicara, nggak bisa lihat kan gitu. Nah, ketika bukan sembuh, bangun dari koma, Bunda mulai bertanya, siapa diri Bunda gitu, kenapa Bunda diciptakan, dari mana asal Bunda, terus kemana Bunda harus kembali kan itu. Terus kan seperti baca syahadat gitu, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Saya bersaksi, memang ini pernah dibahas oleh Adis kan. Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Tapi kan bersaksi, hakikatnya kebenarannya, apakah kita bersaksi? Salah satu contoh. Adik Bunda kan tinggal di Amerika, nikah sama orang Amerika, menikah secara Islam. Padahal dia Nasrani yang kuat gitu. Dia cukup menghafalkan dalam sejam syahadat,
udah langsung syah jadi menikah gitu. Ya Allah, tanpa mempelajari agama Islam, tanpa apa, kok semudah itu gitu. Ya bukannya apa-apa kadang-kadang, tapi kan mungkin itulah ajaran yang Bunda dapat dari kecil kan. Kalau Islam itu kan diajarin dari kecil kita tentang surga neraka, sampai titik di mana Bunda bertanya, Bunda tuh selama ini menjalankan Al-Quran ini adalah isi berisi firman-firman, samalah mungkin dengan Bible gitu, firman Tuhan yang datang melalui Nabi Muhammad, tujuannya adalah untuk petunjuk hidup manusia kan. Nah, Bunda berpikir